Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Sebelum kita buka konsultasi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di surat Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-28, 29 dan ke-30 yang mengkisahkan tentang istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Sarah. Istri Nabi Ibrahim yang pertama adalah Sarah, dan Sarah adalah wanita yang tercantik setelah Hawa. Disebutkan bahwa ma ajmalan nisa ba'da Hawa Sarah. Tidak ada wanita yang lebih cantik setelah Hawa, istrinya Nabi Adam, kecuali Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berada di Palestina, dan saat itu terjadi kemarau panjang yang menuntut mereka berdua untuk berhijrah ke Mesir agar mereka bisa bertahan hidup. Dan di Mesir saat itu ada seorang raja yang zalim, yang kejam, yang menyukai wanita. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ditanya tentang siapakah wanita yang bersamamu wahai Ibrahim, maka saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, dia saudariku. Dan ini merupakan satu dari 3 hal yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim sebagai kedustaan, padahal sebenarnya beliau tidak berdusta. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, fayaqulu inni lastu hunakum. Kata Nabi Ibrahim pada hari kiamat, ketika beliau dimintai untuk memberikan syafaat, maka beliau mengatakan, ini bukanlah hakku. Inni kadzabtu fil islami thalatha kadzibatin. Aku telah berdusta di dalam Islam dengan 3 kedustaan, kata Nabi Ibrahim. Wa dzakara minha, dan diantaranya qauluhu limra'atihi hina ata 'alal malik ukhti. Itu perkataan Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh raja yang kejam, yang zalim di Mesir saat itu, siapa wanita yang bersamamu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti, dia saudariku. Memang ketika itu tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini kecuali 3 orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Sarah istrinya Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut alaihimussalatu wassalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 tamu yang mulia, yaitu 3 malaikat yang menjelma menjadi bentuk manusia, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail alaihimussalatu wassalam. Mereka datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka, dan Nabi Ibrahim akhirnya menyiapkan hidangan untuk tamu-tamu yang mulia tersebut. Nabi Ibrahim menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, dipanggang anak sapi itu agar airnya ini lebih kering ya, dan lebih lezat rasanya. Dipilihkan yang gemuk dan anak sapi yang tidak sulit untuk dicerna. Sehingga Nabi Ibrahim memberikan yang terbaik kepada para tamu-tamunya, dan setelah terhidang maka Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka untuk makan. Setelah dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ternyata para tamu itu tidak mau makan. Dan Nabi Ibrahim mulai muncul kekhawatiran, jangan-jangan 3 orang yang bertamu ke rumahnya ada niatan buruk kepada dia dan keluarganya. Maka malaikat itu mengatakan, la takhaf, janganlah engkau takut wahai Ibrahim, karena sungguhnya kami adalah para malaikat yang tidak makan, yang tidak minum, dan kami datang ke sini untuk memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi Sarah istrimu akan memiliki anak laki-laki,
yang memiliki banyak ilmu, yaitu Ishak. Dan nanti setelah Ishak akan ada anak dari Ishak, yaitu Yakub. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan berita tersebut, maka Sarah istrinya sangat gembira. Dan kita tahu Sarah adalah seorang wanita yang mandul sejak muda sampai di usia senjanya. Maka mendengar berita gembira tersebut, dia menepuk wajahnya dengan tangannya secara keheranan dan mengatakan, apakah aku dapat melahirkan sedangkan aku adalah wanita tua yang mandul. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-29 sampai ke-30, Allah berfirman, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ أَجُوزٌ أَكِيمٌ. Maka kemudian istrinya Sarah memekik dan memukul wajahnya dan berkata, وَقَالَتْ أَجُوزٌ أَكِيمٌ. Aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka malaikat itu menjawab, demikianlah Rabbmu berfirman, sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tua dan mandul merupakan penghalang bagi istri Nabi Ibrahim untuk memiliki keturunan. Bahkan saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia senja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya bahwasanya Sarah mengatakan, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan sedangkan aku adalah wanita yang tua, wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku sudah seorang yang sepuh, yang senja usianya. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini adalah perkara yang benar-benar mengherankan. Maka ketika kejadian itu Sarah berusia 99 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Dan jarak antara kabar gembira yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, itu dengan kelahiran Ishak berjarak 1 tahun. Jadi waktu itu Sarah berusia 100 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 101 tahun dan lahirlah Ishak saat itu. Adapun jarak antara lahirnya Ishak dengan lahirnya Nabi Ismail dari istri Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Hajar berjarak 14 tahun. Jadi lebih awal Nabi Ibrahim punya anak Ismail dari istrinya Hajar, kemudian baru 14 tahun setelah lahirnya Ibrahim lahirlah Ishak dari istri beliau yang pertama yaitu Sarah. Dari Ishak lahirlah bangsa Bani Israel, dan dari Nabi Ismail lahirlah Jaziratul Arab, negeri Arab, dan nabi terakhir mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menutup ayat tadi di surat Ad-Dariyat pada ayat yang ke-30, Allah menyatakan innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah maha bijaksana dan Allah maha mengetahui. Allah mendahulukan kata al-hakim daripada al-alim. Innahu huwal hakimul alim. Ini menunjukkan bahwasannya Allah yang menjadikan Sarah baru memiliki keturunan di usia senjanya itu dengan hikmah yang sangat mendalam. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Artinya hikmah lebih dulu daripada al-alim, daripada sifat alim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmahnya sangat mendalam mengapa Sarah baru memiliki keturunan di usia senjanya, dan itu lebih dulu daripada al-ilmu. Dan penyebutan Asmaul Husna di akhir ayat akan mempengaruhi hukum dari ayat tersebut. Sebagaimana kaidah tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan bahwa khatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidhalikal ismil karimi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bitafsiril Quran, beliau menyebutkan bahwasannya
menutup ayat dengan Asmaul Husna, maka yadullu ala anna al-hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidzalikal ismil karim. Menunjukkan bahwasannya hukum dari ayat itu berkaitan dengan Asmaul Husna yang disebutkan di akhirnya. Ketika Allah menyebutkan innahu huwal hakimul alim, maka menjadikan Sarah berketurunan di usia senjanya itu dengan hikmah yang sangat mendalam, dengan faedah yang sangat besar, dan semuanya berjalan di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang tafsiran dari surat Adz-Dzariyat di ayat yang ke-23 sampai ke-30 tentang istri seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Ibrahim dengan istri pertamanya Sarah. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, Ana kembalikan kepada moderator untuk membuka konsultasi di kesempatan kali ini. Baik, karena malam ini adalah sesi konsultasi, bagi Antuna yang ingin bertanya atau ada yang didiskusikan, silakan untuk respon terlebih dahulu. Silahkan, Ibu Eka Nurlaila dari Cianjur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ya, Afwan, Pak Ustadz boleh jelaskan kembali tentang jarak kelahiran antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail? Baik, baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Cianjur ya tentang Ya, berapa jarak antara kelahiran Nabi Ismail dengan Nabi Ishak alaihi ya, wassalatu wassalam. Kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu awalnya memiliki istri pertama yaitu Sarah, dan kemudian ketika Nabi Ibrahim tadi dikisahkan sempat hijrah dari Palestina menuju ke Mesir, dan waktu itu ada raja yang sangat kejam yang suka dengan wanita, dan Sarah disenangi oleh raja tersebut. Tetapi ketika raja itu akan mendekat, maka Sarah minta izin untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian beliau melakukan salat sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Dan setiap kali raja itu akan mendekat, maka dia tangannya seperti lumpuh. Berulang sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan kepada para pembantunya, sesungguhnya kalian tidak mendatangkan manusia kepadaku, tapi kalian mendatangkan syaitan untukku. Karena raja yang tersebut tidak bisa menjamah Sarah sedikit pun. Kemudian dari kejadian itu, raja itu memberikan hadiah kepada Ibrahim dan istrinya, yaitu seorang wanita Hajar. Dan Sarah sangat senang sekali dengan kehadiran Hajar, dan Hajar dihadiahkan untuk suaminya Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Dan dari pernikahan itu, maka lahirlah Ismail. Ismail lebih dulu lahir sebelum adanya Ishak. Kemudian sempat terjadi Nabi Ibrahim memisahkan antara Hajar dengan Sarah. Waktu itu Sarah dengan Nabi Ibrahim berada di sebuah negeri di Mesir. Kemudian Hajar diantar oleh Nabi Ibrahim ke Makkah. Dan terjadilah seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ditinggal Hajar bersama Ismail kecil dengan kondisi negeri yang kering, yang tandus, sampai akhirnya Nabi Ismail pun kehausan, demikian pula Hajar, dan beliau mencari air, sampai akhirnya datang malaikat yang menunjukkan, yang menghentakkan kakinya sehingga keluarlah air Zam-Zam itu. Kemudian 14 tahun setelah itu baru lahirlah Ishak. Dan kelahiran Ishak dari kabar gembira kedatangan 3 malaikat yang suci adalah 1 tahun. Jadi setahun setelah diberitahu bahwasannya sebentar lagi Sarah akan hamil, maka setahun setelah kejadian itu baru lahir Ishak. Sehingga kalau kita hitung jarak antara kabar gembira dengan keberadaan Ismail adalah sekitar 13 tahunan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan mungkin yang lainnya. Silahkan Ibu Yuniarti dari Bandung. Silahkan Ibu Sri Mulyani dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Afwan, Ustadz, yang pertama Ana akan menanyakan, pernah mendengar cerita ini, tapi mungkin Ana
lupa atau sekilas gitu mendengar ceritanya, tapi apakah benar dari dua istri Nabi Ibrahim antara Siti Hajar dan Sarah pernah terjadi istilahnya kayak cemburu gitu ya Ustadz. Maka dari itu Siti Hajar diungsikan jauh gitu ya Ustadz. Apakah itu benar Ya. Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Depok ya. Jadi tentang rumah tangga Nabi Ibrahim bersama Sarah dan juga Hajar. Sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rumah tangga itu tidak sepi dari dinamika. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sempat mengilah istri-istrinya selama 1 bulan karena tuntutan para istri yang ingin kenaikan nafkah uang belanja mereka. Bahkan pernah suatu ketika Nabi mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahash karena ketika beliau mendatangi ibunda Hafsah atau ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah memakan maghafir, yaitu sebuah tanaman yang baunya tidak sedap. Sehingga Nabi pun mengharamkan untuk mengulang meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Ini merupakan bentuk kecemburuan antara satu istri dengan istri yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Madu itu halal hukumnya, kenapa diharamkan? Hanya untuk mencari kebahagiaan istrimu. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah rumah tangga yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga beliau mengalami dinamika dalam rumah tangganya. Demikian pula rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa ketika berkumpul dua istri maka terkadang memicu permasalahan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memindahkan Hajar ke tempat yang jauh, yaitu di Makkah. Jaraknya cukup jauh dari negeri Mesir. Sehingga di antara hikmahnya adalah agar menenangkan Sarah karena rasa kecemburuannya kepada Hajar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Silakan silakan yang lainnya. berikutnya. Ibu Idar Islami dari Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa, Bu, di Perancis sekarang, Bu? Jam 3.24, Ustadz. 3 sore ya? Siang. Ya, 3 sore. Masya Allah. Ya. Nah, tafadhali, Bu Ida. Ya. Saya ingin bertanya tapi agak di luar tema, Ustadz. Silakan. Ini mengenai safar wanita tanpa mahram, misalnya untuk pergi umrah atau haji atau cuma pergi jalan-jalan begitu, Ustadz, tapi tanpa mahram, tapi dengan grup yang ada wanitanya. Bagaimana itu, Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Perancis ya, tentang bagaimana seorang yang umrah atau bepergian tanpa mahram ya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur tentang masalah ini, yang menjawab pertanyaan dari Antunna. Nabi SAW bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin wa laisa ma'aha hurmatun." Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita yang mana dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira masirata yaumin wa lailatin, dia safar perjalanan sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa safar bepergian jauh yang sehari semalam, artinya tidak hanya menunjukkan waktunya, tapi itu menunjukkan perjalanan jauhnya. Laisa ma'a hurmatun, yang tidak ditemani dengan mahramnya.
Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 1038 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1339. Maka ketika Nabi mengatakan la yahillu, tidak halal, berarti hukumnya adalah haram. Artinya ketika seorang wanita safar dengan tanpa mahram, berarti dia melanggar sabda Nabi SAW ini dan dia diancam dengan dosa. Jadi ketika itu dilakukan maka dia terancam dengan dosa yang disebutkan dalam hadis tadi. Begitu Bu Ida. Ya, tapi karena bagaimana ada yang mengatakan kalau dengan grup dan untuk kebaikan itu boleh, makanya saya jadi iri begitu sedikit dengan orang yang pergi karena mereka juga pergi tanpa mahram dengan senang hati. Tapi kalau saya mau pergi, saya juga ragu-ragu itu Ustadz. Makanya saya tanya lagi. Baik, Masya Allah. Bagaimana kalau dengan grup ya, dengan yang Iya, lainnya ya? iya Ustadz. Baik, Iya. ketika dikatakan mahram ya, hurmatun, maka itu konteksnya adalah lawan jenis ya. Jadi ketika misalnya seorang ini wanita, maka mahramnya berarti laki-laki, yang haram untuk menikah dengannya. Sehingga ketika yang membersamainya itu sesama wanita, maka tidak bisa keluar dari hadis ini. Demikian pula ketika misalnya yang membersamainya adalah laki-laki lain, yang berpeluang untuk menikahinya juga bukan mahram baginya. Sehingga yang utama seorang muslimah ketika safar maka diupayakan dengan mahram. Dan Masya Allah ya, ketika sabda Nabi SAW diikuti maka lebih aman, lebih nyaman ya. Kita tahu safar itu adalah bagian dari adab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Sesungguhnya safar adalah potongan dari siksaan. Seorang tidak bisa tidur dengan nyenyak, seorang tidak bisa makan dengan nyaman. Ketika seorang wanita bersama dengan mahramnya, lebih aman, ada yang membantu. Sangat banyak sekali maslahat yang didapatkan. Sehingga kita katakan, wa khairul haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan yang terbaik untuk umatnya agar para wanita terjaga dari berbagai keburukan yang berpotensi untuk menimpa mereka. Jadi kami cenderung wallahu alam lebih aman pakai mahram Bu Ida, wallahu alam. Ya, sebentar Ustadz. Lama sehari semalam itu termasuk masa menginap atau masa perjalanan saja Ustadz? Baik. Karena misalnya kalau dari sini misalnya dari Paris ke Jakarta itu bisa sehari semalam atau kurang dari sehari semalam karena di pesawat cuma 14 jam. Iya. Tapi apakah itu termasuk masa eskal, masa menginap itu Ustaz? Baik, Masya Allah. Siap, luar biasa pertanyaan dari Abu Ida ya. Jadi pernyataan sehari semalam adalah kiasan tentang safar jauh Bu. Jadi tentang safar jauh karena zaman dulu alat transportasi sangat sederhana sekali. Sehingga rata-rata ketika dikatakan safar, maka perjalanannya itu sehari semalam itu paling minim. Bahkan disebutkan dalam perang Tabuk tahun 9 Hijriah, perang antara kaum muslimin dengan orang Romawi, perjalanannya aja itu 15 hari, Bu. Jadi zaman itu dengan alat transportasi yang sangat sederhana. Jadi sehari semalam adalah gambaran tentang perjalanan jauh minimal saat itu. Sehingga ketika zaman sekarang ada pesawat terbang yang lebih cepat ya, ketika dikatakan safar, perjalanan jauh, maka masuk dalam keumuman hadis ini. Sehingga sehari semalam bukanlah waktu, tetapi menggambarkan tentang gambaran perjalanan jauh. Sehingga misalnya ketika antunna safar di dalam kota ya, di Paris ya, dalam kota, maka tidak perlu pakai mahram. Mengantar anak ke sekolah tidak perlu pakai mahram. Tidak harus pakai mahram. Tapi ketika sudah luar kota, safar, perjalanan jauh dan butuh bekal, maka disitulah dituntut adanya mahram yang menemani. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakunallah khairan. Silakan yang lainnya. Ya. Silakan Ibu Riani Tahrir. Ibu Riani Tahir. Ya, nah Mbak. Afan, Ustadz mau nanya. Silakan Bu. Bagaimana, saya butuh nasihat Ustadz, gimana supaya bisa meraih keberkahan waktu Ustadz. Soalnya saya merasa hari begitu cepat berlalu gitu, sementara saya kayak belum melakukan apa-apa gitu Ustadz.
Baik, Saya punya anak 3 dan punya baby hampir 4 bulan. Masya Allah. Ya, dan saya juga suka belajar buat ajar ibu-ibu mengaji gitu, Ustadz. Tapi kok saya merasa cuma sempit sekali waktu ini, Ustadz. Mungkin ada nasihat buat saya, Ustadz, biar bisa lebih banyak manfaat yang saya bisa peroleh dalam sehari itu, Ustadz. Baik, Iya, Masya Ustadz, Allah. syukur. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat luar biasa ya tentang bagaimana cara mengatur waktu bagi seorang muslimah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu menjadi salah satu sumpah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, "Wal asr innal insana lafi khusr." Demi waktu, demi asar, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Dikatakan oleh para ulama-ulama tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu itu? Karena waktu adalah modal bagi manusia. Modal beramalnya manusia adalah di waktu itu. Dengan waktu itulah seorang bisa melakukan amalan yang bernilai pahala, yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya, dan dengan waktu pula seorang bisa terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan yang menjadikan dia mendapatkan ancaman neraka. Sehingga modal manusia dalam kehidupan adalah waktunya. Karena demikian pentingnya waktu, maka tidak diperbolehkan manusia mencela waktu. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela masa. Janganlah kalian mencela waktu. Ini hari yang tidak baik, ini tanggal sial, ini bulan tidak beruntung. Tidak diperbolehkan seperti itu. Karena yang menjadikan seorang itu mendapatkan keburukan bukan karena waktunya. Tapi apakah waktu itu diisi dengan kebaikan ataukah dengan kemaksiatan. Ketika isinya adalah kebaikan, maka itu adalah kebaikan untuk pelakunya. Sehingga seorang muslim dan muslimah hendaknya mengoptimalkan waktu yang ada. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa seorang itu hendaknya memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya adalah ketika dia hidup, hendaknya dimanfaatkan sebelum datangnya kematiannya. Maka di antara kiat untuk mengoptimalkan waktu adalah manfaatkan serpihan waktu yang dibuang oleh orang-orang. 15 menit, 10 menit terkadang terbuang sia-sia. Tapi ketika misalnya antuna menggunakan untuk membaca, untuk mentelaah keilmuan, maka manfaatnya sangat luar biasa. Kalaulah kita ambil sebuah contoh, seandainya ada seorang muslimah yang 1 hari, dia bisa membaca 4 halaman. Seandainya dia bisa membaca 4 halaman. Dan 4 halaman ini terbagi di banyak waktu yang ada. Anggap saja dia longgar dari mulai jam 5 setelah sholat subuh ya. Jam 6, jam 7 dia kemudian beraktivitas. Kemudian ada waktu longgar lagi jam duhur, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Kemudian ada waktu longgar lagi misalnya ba'da isya, jam 7, jam 8, jam 8, jam 9, atau maksimal jam 10. Misalnya dia punya waktu luas ini. Di 8 jam itu yang terpencar, yang tersebar di banyak waktu yang lain. Seandainya dia mampu 4 halaman saja. Seandainya dia mampu baca 4 halaman. Maka di dalam 1 bulan yang berisi 25 hari. Karena ada hari Ahad 4 kali. 25 hari. Maka 25 kali 4 halaman berapa, Bu? Coba dihitung. 25 halaman kali 4. 4 halaman kali 25 hari maksudnya. 100, Ustaz. 100 halaman. 100 halaman itu dalam 100 halaman itu dalam 25 kali 4 berapa? 100 halaman, Bu ya? Iya, 100 benar. halaman. Baik. 100 halaman. Maka 100 halaman itu kalau dikumpulkan itu setebal buku ini, Bu. Buku ini 990 halaman. Membahas fikih dari mulai toharoh sampai warisan. Artinya kalau antuna membaca 1 hari 4 halaman, 1 bulan itu selesai kitab fikih. Dan banyak sekali manfaat yang antuna dapatkan. Dibandingkan dengan seorang membuang waktunya hanya melihat informasi yang sebentar, yang lewat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan fikih salah satu keilmuan besar dalam Islam.
Jadi manfaatkan serpian waktu yang dibuang orang-orang. Ketika antri di apotek ya, antri menjemput anak, maka manfaatkan dengan membaca. Halo, Assalamualaikum. Manfaatkan dengan menghafal, maka banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya Ummu Zulfa dari Tangerang Selatan. Oh, nah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema, boleh nggak? Silahkan Bu. Memang konsultasi nggak ada temanya Bu. Bebas. Oh gitu Ustadz. Iya, silakan. Alhamdulillah. Ini Ustadz bulan kemarin tuh anak kan lagi haid gitu loh, pas lagi ba'da duhur itu masih gitu ya. Terus ba'da asarnya itu udah bersih. Kata suami sholat asarnya itu suruh sholat duhurnya juga iya gitu. Jadinya duhur dulu baru asar gitu ya. Katanya kata suami udah pernah dengar di Datul Aham ya Ustadz. Kitab itu pernah dibahas gitu. Cuman anak nggak ada di saat itu gitu. Itu apa benar Ustadz seperti itu? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Tentang apakah seorang yang suci di waktu asar, dia harus mengqadha sholat duhurnya ya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa waktu zuhur dan waktu asar itu satu waktu. Sebagaimana waktu maghrib dan waktu isya itu satu waktu. Sehingga ketika seorang itu terlarang dari melakukan sholat zuhur, bisa dilakukan di sholat asar. Jadi boleh dilakukan di sholat asar ketika ada uzur. Demikian pula ketika seorang terhalang dari sholat di waktu maghrib, dia bisa menjamaknya dengan waktu isya. Dari pemahaman semacam ini, maka sebagian ulama menyebutkan ketika seorang suci di waktu asar, maka dia harus melakukan sholat zuhur. Karena zuhur dan asar sepaket. Sebagaimana maghrib dengan isya pun satu kesatuan begitu. Ini sebagian para ulama. Namun sebagian yang lainnya berpendapat bahwa itu dua waktu yang berbeda. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya, salat adalah sesuatu yang Allah tentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ada waktu salat zuhur dan itu berbeda dengan salat asar. Ada waktu salat maghrib yang berbeda dengan salat isya. Ketika seorang muslimah itu di waktu zuhurnya dia masih haid, maka dia tidak terkena kewajiban untuk salat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya haid itu menjadikan seorang dilarang untuk melakukan salat. Dan ketika dia terlarang, dia mendapatkan udzur syarat untuk tidak salat, maka tidak perlu diganti di waktu asarnya. Sehingga ala kulli hal, bagi yang ingin kehati-hatian, maka silahkan ketika suci di waktu asar, sholat zuhur dan asar, dan ini ada ulama di balik itu. Dan seandainya bagi yang menganggap bahwasanya dia tidak terkena beban syariat ketika zuhur karena sedang haid, maka silahkan dia melakukan sholat asar saja. Jadi silakan bagi yang sholat asar, ada pendapat di balik itu, sholat asar saja, dan ada yang menyatakan zuhur dengan asar. Demikian pula nanti ketika isya, berarti dia sholat maghrib dan isya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakumullahu khairan. Nah, silakan yang lainnya. Berikutnya Ibu Lela Azmi dari Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari Bengkulu. Izin bertanya di luar tema ya Tat. Silakan Bu. Tidak ada tema di konsultasi Bu. Ini sebenarnya jadi ganjalan saya saat berumroh ya Ustadz. Begini Tat, saat di Tanah Suci itu, teman-teman sesama jamaah, banyak yang sengaja bawa wadah, botol, atau sejenis latar ke masjid, mengambil air zam-zam. Nah, air zam-zam itu bukan untuk dikonsumsi di hotel ataupun saat kita berada di sana, tetapi sengaja diambil untuk dibawa pulang ke tanah air. Nah, itu saya pribadi tidak melakukan Tat, karena saya juga masih ragu-ragu apakah kita diperbolehkan gitu yang mengambil berbotol-botol, terus bawa wadah, sengaja beli wadah yang besar untuk dibawa pulang. Nah, itu suatu ganjalan bagi saya. Jadi kesempatan ini saya mau menanyakannya Ustadz, gimana itu Baik. hukumnya Tat? Baik, luar biasa. Pertanyaan sangat bagus dari Bengkulu ya. Iya, Ya, tentang bagaimana ketika seorang muslimah itu umroh ya. Kemudian dia mengambil air zam-zam dan niat untuk dibawa ke negerinya ya. Ada satu hadis dari
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika Fathu Makkah ya, di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda tentang negeri Makkah, "Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya negeri Makkah ini dijadikan oleh Allah sebagai negeri haram, negeri yang mulia ketika penciptaan langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fahuwa haramun bihurmatillahi." Sesungguhnya negeri ini haram, mulia dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min naharin. Dan tidak diperbolehkan perang di negeri ini orang-orang yang sebelumku dan orang-orang yang setelahku kecuali hanya sesaat saja. Kan ini kejadiannya setelah Fathu Mekah begitu. Dan terpaksa terjadi beberapa kontak senjata dan sebentar sekali setelah itu sudah selesai. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Keharaman negeri ini sampai hari kiamat. La yaqdadu syaukuhu. Tidak boleh dicabut durinya. Jadi tidak boleh seorang mencabut duri yang ada di Makkah. Wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh diburu binatang buruannya. Wala yaltaqitu illa man arrafaha, tidak boleh seorang mengambil barang temuan yang ada di sana. Jadi misalnya seorang menemukan barang, ada sesuatu yang terjatuh, kemudian diambil, ini tidak diperbolehkan. Illa man arrafaha, kecuali orang yang tahu siapa pemiliknya, dia siap untuk mengumumkannya. Dia tahu misalnya temannya Indonesia ya, jatuh barangnya, dia tahu, maka dia baru diambil. Wala yuhtala halaha, dan dia siap untuk mengumumkannya. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, illal idkir, kecuali idkir, fa innahu li qainihim wa li buyutihim." Kecuali idkir, itu idkir adalah sebuah rumput ya, yang biasa digunakan untuk menutup liang kubur dan juga menutup atap rumah para sahabat. Faqala, maka Nabi mengatakan, illal idkir, kecuali idkir, kecuali rerumputan yang ya memang wajar begitu ya. Maka dari hadis yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, menunjukkan tidak bolehnya seorang muslim dan muslimah mengambil barang di tanah haram, di Mekah atau di Madinah. Sehingga tidak boleh seorang sengaja mengambilnya. Jangankan dengan kesengajaan, seorang yang menemukan barang itu tidak diperbolehkan, apalagi dia sengaja mengambilnya, apalagi dibawa ke negerinya, maka tidak diperbolehkan. Maka sebaiknya cukup diminum di sana ya, ketika misalnya seorang butuh, maka dia bisa beli di Indonesia. Dan insya Allah sangat banyak air zam-zam yang ada di negeri kita ini ya. Allahu ta'ala alam. Ya Ustadz, udah jelas Ustadz. Tapi hadis itu di mana ya, Tad? Nanti hadis keberapa itu ya, Tad? Hadis Biar ini, bisa. hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 4059 dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim nomor 1353. Lafaz ini milik Imam Muslim. Lafaz ini adalah milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Oh ya. Sangat jelas. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, Bu, barakallahu fiik. Silakan yang lainnya. Dan Ibu Edka Nurlaila dari Cianjur. Pak Ustadz, saya izin bertanya lagi, tapi terkait safar tadi. Ya, silakan Bu. Kalau safar karena mau menuntut ilmu, misalkan dari Cianjur ke Bogor, atau mungkin Cianjur ke Bandung, bahkan ke luar negeri gitu, tapi niatnya menuntut ilmu dan orang tua juga sudah mengizinkan, namun tidak ditemani gitu, bagaimana hukumnya? Apakah sama haram? Iya. Nabi SAW dalam hadis tadi yang kita bacakan di awal tidak mengaitkan tujuan safar tertentu ya. Ketika perjalanannya itu membutuhkan waktu sehari semalam dan itu merupakan batasan minimal seorang berpergian jauh, maka disebutkan oleh Nabi, la yahillu, tidak halal. Jadi apakah itu tujuannya adalah ziarah, apakah itu tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, silaturahmi atau yang lainnya, yang menjadi permasalahan adalah perjalanannya ini. Jadi bukan permasalahan niatnya. Ketika dia niatnya itu untuk menuntut ilmu, maka
Seandainya dia tetap berangkat, maka dia mendapatkan keutamaan untuk ilmu, tapi dia menyelisih sabda Nabi dalam masalah safarnya. Dan alhamdulillah ya, zaman sekarang Allah mudahkan ya Antuna dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara, bisa belajar bersama tanpa harus safar ya. Jadi silakan Antun dari rumah bisa mengakses ilmu, mentelaah tanpa harus perjalanan jauh yang beresiko begitu. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa. Maka hendaknya kaum muslimin, kaum para muslimah memperhatikan petunjuk Nabi SAW agar mereka mendapatkan kebaikan di dalamnya. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya silahkan Ilmu Amar dari USA. Ya Ustazah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz atas diskusi yang sudah berlangsung, dan dari kami juga ada hal-hal yang mohon pencerahan dari Ustadz. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam bila warahmatullahi seseorang wabarakatuh. mendapat ujian bertubi-tubi, kiri kanan, atas bawah, depan belakang Ustadz, dan di sini sudah diniatkan bahwa apapun yang terjadi, musibah tersebut datangnya dari Allah, takdir Allah adalah baik dengan berbagai hikmah yang harus diambil. Namun demikian Ustadz, sebagai manusia, hati selalu ada perkataan-perkataan yang terbersit, kok begini ya, kok terus dan seterusnya Ustadz. Jadi kadang-kadang mungkin ada ketidaknyamanan, kekecewaan. Apakah ini termasuk yang dikatakan kufur nikmat atau yang dikatakan sebenarnya tidak ikhlas terhadap takdir? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dari USA ya. Tentang bagaimana ketika seorang muslimah mendapatkan musibah yang bertubi-tubi ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu, Allah menyebutkan dengan dua penekanan, ada lam dan nun taukid. Allah menyatakan walanabluwannakum. Walanabluwannakum. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Bagaimana bentuk ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'in minal amwali, bisyai'in minal khaufi, yaitu dari rasa takut. Kadang ada sesuatu yang menjadikan seorang ketakutan dan menjadikan seorang ini terancam ya dengan makanannya, dia ditinggal mati keluarganya, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan berbagai ujian-ujian yang lainnya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesabaran itu perlu terus ditingkatkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, warabitu, isbiru wasabiru, sabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika seorang itu bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan pahala bighairi hisab, yang tidak ada batasannya. Kata Ibnu Jurayj rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-10 itu, beliau mengatakan, "Balaghani annahu la yuhsabu alaihim thawabu amalihim qad walakin yuzaduna ala dzalik." Telah sampai kepada aku, sesungguhnya orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak dihitung, bahkan yuzadu ala dzalik. Dia ditambah pahalanya. Dia mendapatkan musibah, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya sabar saja. Apa itu sabar? Habsun nafsi, yaitu menahan jiwa dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dia sabar menahan dirinya, maka dia mendapatkan pahala dan pahalanya lebih besar. Bahkan kata Sulaiman Al-Qasim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-10 tadi, beliau mengatakan, "Kullu amalin yu'rafu thawabahu illa sabr."
Setiap amalan diketahui pelipat gandaannya kecuali kesabaran. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala bighairi hisab. Kalma'il munhamir. Pahala itu seperti air hujan yang tercurahkan. Siapa pula di antara kita yang mampu menghitung banyaknya rintik-rintik air hujan? Tidak akan ada yang mampu. Maka sedemikian itulah balasan bagi orang yang mampu bersabar ketika dia mendapati ujian, mendapati hal yang tidak disenanginya. Di mana letaknya kesabaran, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran itu letaknya adalah ketika pertama kali dia mendapatkan musibah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "As-sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu ketika hentakan yang pertama. Ketika pertama kali mendengar uangnya hilang, ketika pertama kali mendengar keluarganya meninggal, maka disitulah dituntut kesabaran. Apakah dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ataukah dia kecewa, dia marah, maka dia keluar dari kesabaran. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti' membagi manusia ketika mendapatkan musibah dengan 4 tingkatan. Yang pertama adalah seorang yang berkeluh kesah. Ketika mendapatkan musibah, dia marah, dia berburuk sangka kepada Allah, maka ini diharamkan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian level yang kedua adalah orang yang bersabar. Dia kecewa kehilangan sesuatu yang dicintainya. Dia merasa berat kehilangan seorang yang dicintainya. Tapi dia menahan diri dari marah, dari berburuk sangka kepada Allah. Dia kecewa tapi dia tahan dirinya. Maka inilah orang yang bersabar. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang yang ridho. Seorang yang ridho adalah sebagaimana dia meyakini rizki, kenikmatan telah Allah tentukan, maka musibah pun telah Allah tetapkan. Dia tidak akan bisa lari dari rizki yang Allah berikan, dan dia tidak bisa lepas dari musibah yang sudah Allah tetapkan. Keyakinan itulah yang menjadikan dia ridho. Tidak ada gunanya dia berkeluh kesah, karena semua pasti akan terjadi, akan menimpanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhtiahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai dia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Ketika dia tahu bahwasannya musibah itu pasti mengenainya, buat apa dia menyesal? Karena itu adalah takdir Allah yang dia tidak bisa lepas darinya. Maka dia ridho, dan ridho levelnya lebih tinggi daripada sabar. Kemudian level yang ketiga, level yang keempat yang tertinggi adalah seorang yang bersyukur. Dia mendapatkan musibah, tapi dia bersyukur dengan musibahnya. Bagaimana seorang bisa bersyukur dengan musibahnya? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, karena 2 hal. Yang pertama, karena dia meyakini di sana ada orang yang lebih berat mendapatkan musibah daripada dia. Sehingga dia bersyukur. Alhamdulillah, yang hilang hanya sekian ribu. Di sana ada orang yang kehilangan sekian juta, sekian miliar. Ketika dia kehilangan keluarganya, dia bersyukur. Alhamdulillah, yang diambil oleh Allah hanya 1 keluarga, 1 nyawa. Sedangkan di sana ada banyak orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Suatu ketika, Nabi SAW di perang Uhud tahun 2 Hijriah. Yang mana ada sekitar 70-an sahabat wafat di medan Uhud saat itu. Salah satu yang kehilangan keluarga adalah seorang wanita Ansar. Dia telah berangkatkan suaminya. Dia telah berangkatkan saudaranya dan bapaknya di medan Uhud. Dan ketika sore hari pasukan datang dari Uhud, dia tanya kepada pasukan yang datang, "Bagaimana dengan suamiku?" Kata tentara yang datang, "Suamimu meninggal di Uhud." "Bagaimana dengan bapakku?" "Bapakmu meninggal di Uhud." "Bagaimana dengan saudara laki-lakiku?" "Saudara laki-lakimu pun meninggal di Uhud." Antuna bayangkan, suaminya tidak ada, siapa yang akan mencarikan makan untuk dia? Bapaknya tidak ada lagi, saudara laki-lakinya tidak ada lagi. Apa pertanyaan terakhir dari wanita itu? Wanita Ansar. Maka dia mengatakan, "Bagaimana dengan Rasulullah SAW?" Maka sahabat itu mengatakan, Rasulullah selamat meskipun beliau terluka dengan luka yang cukup parah. Apa kata dia yang ucapan dinukil oleh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Wanita itu mengatakan dengan ucapan yang sangat indah,
kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpaku wahai Rasulullah, setelah mendengar engkau selamat wahai Rasulullah, itu adalah musibah yang ringan bagiku. Orang yang mengucapkan ini bukan orang yang kehilangan uang 1.000, 2.000. Tapi ditinggal mati 3 orang keluarganya. 3 orang penopang ekonominya. Dan dia masih mengatakan musibah ini ringan. Yang jelas Nabi datang dengan selamat di Madinah. Jadi seorang akan bersyukur ketika dia yakin di sana ada orang yang jauh lebih berat menimpa musibah, mendapatkan musibah daripada dia. Kemudian dia bersyukur karena dia yakin setiap dia mendapatkan musibah, maka di sanalah dosanya dihapuskan dan pahala yang besar akan diberikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma min muslimin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia mendapatkan musibah, yang dia itu mendapatkan penyakit, mendapatkan gangguan, keletihan, kelemahan, dan berbagai hal yang lainnya. Hatta syaukati yushakuah. Sampai Nabi mengatakan meskipun duri yang menusuk kakinya. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Kecuali akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Antuna bisa bayangkan kalau tusukan duri yang tidak berdarah aja menghapuskan dosa. Bagaimana ketika uangnya diambil orang, ketika keluarganya meninggal. Dan dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ammar, nasihat bagi yang ingin bersabar dan meningkatkan kesabarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Ya Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz tentang sistem musyarakah Ustadz. Di sini adalah lembaga yang memberikan bantuan sesuai syariat Islam. Walaupun kami belum pernah mengecek juga apakah lembaga syariat Islam ini benar-benar syar'i atau hanya judulnya saja. Tetapi yang ingin ditanyakan adalah bila kita ingin membeli rumah, kemudian lembaga tersebut menawarkan bantuannya dan akhirnya kita punya kerjasama kepemilikan rumah dengan akad musyarakah tersebut. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullahu khairan Ustadz. Jazakumullahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari USA ya. Tentang ketika seorang ingin beli rumah, kemudian ada lembaga yang Islami yang menawarkan begitu ya. Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sebagian para ulama menyebutkan ya, ketika misalnya kita memiliki keinginan untuk membeli sesuatu, kemudian ada pihak lain yang membelikannya dan dia setelah mendapatkan barang itu kemudian menjual ke kita dengan kredit yang lebih besar, maka sebagian ulama membolehkan hal ini ya. Tetapi disyaratkan bahwa kepemilikan itu benar-benar berubah ya. Jadi tidak menyiasati pinjaman menjadi jual beli begitu. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah seorang itu misalnya dia beli rumah harga 500 juta misalnya, dan dia tidak punya uang sebanyak itu, kemudian dia dipinjemi, supaya kita bisa bedakan, dia dipinjemi 500 juta, nanti dia bayarnya adalah dengan cicilan kredit totalnya 700 juta totalnya, maka ini adalah riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu riba. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tetapi ketika seorang itu membeli, jadi dia beli kemudian kepemilikannya berubah, lalu dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi dengan cara kredit, maka ini diperbolehkan. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita paham hati-hati tentang manipulasi riba berkedok jual beli. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Idza tabayya'tum bil inah, apabila kalian telah jual beli dengan inah, wa raditum bizar'i, wa tarak idza tabayya'tum bil inah, wa akhadtum wa raditum bizar'i, wa akhadtum baqar, engkau ridho dengan pertanian dan engkau memegang ekor-ekor sapi, wa taraktumul jihad, engkau tinggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan,
la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang menjadi penekanan kita, syawahid dalam bahasan kita adalah idza tabayatum bil inah, apabila kalian jual beli dengan cara inah. Bagaimana jual beli inah? Jual beli inah itu begini, akhwati fillah. Misalnya ada A dan ada B. Ada dua A dan B. A ini dia punya barang dan dia punya uang. Dia punya barang harga 1 juta dan punya uang 1 juta. Begitu. Si B ini dia tidak punya barang, tidak punya uang. Kalau si B pinjam ke A 1 juta uang, dibayar 1.200.000, maka jelas riba. Jelas riba itu. Maka caranya inah adalah B ini membeli barangnya A yang 1 juta tadi, dibeli dengan harga cash tanpa uang muka dengan harga 1 juta. Ya, jadi cash tapi tanpa uang muka. Dibeli kredit, dibeli kredit dengan tanpa uang muka. Jadi dia beli dengan harga 1 juta. Sehingga posisi sekarang B itu punya hutang ke A 1 juta. Dan A megang uang 1 juta lagi. Kemudian setelah barangnya pindah ke B, maka A membeli barang itu dengan cara tunai. Karena kreditnya aja 1 juta, berarti cashnya lebih murah. Dia belilah harga 800.000. Sehingga B itu dapat 800.000. Barang pindah ke A, tapi B punya hutang ke A 1 juta. Jadi sederhananya, dia pinjam 800, dia punya utang 1 juta. Dan itu adalah riba. Sehingga hati-hati dengan transaksi seperti ini. Kalau memang kepemilikannya tidak berubah dan semisalnya, maka lebih aman tidak mengambil yang seperti. Tapi kalau memang berubah ya, karena memang misalnya seorang ingin beli sesuatu dan memang jadi milik toko itu, kemudian dibayar dengan kredit yang lebih tinggi, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Sebenarnya ada satu lagi, cuma masih ada 4 penanya Ustadz. Jadi mungkin boleh? Silakan, tafadhali Ummu Amarah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaan sebenarnya sudah dinasihatkan dan sudah saya dengar dari asatizah yang lain. Tapi kami juga ingin mendengar nasihat dari Ustadz ketika kita mengatakan misalnya banyak halangan, misalnya seperti tadi mendapat beasiswa atau pendidikan misalnya ke luar negeri gratis Ustadz, dibiayai tetapi tidak ada mahram. Apakah beasiswa itu diambil misalnya? Karena keterbatasan tidak ada mahram dan memang pendidikan itu dalam Islam tidak wajib, akhirnya tidak bisa diambil. Akhirnya dikatakan, kenapa sih Islam melarang ini? Kemudian bekerja di tempat yang misalnya di situ sesuai dengan jebolan universitasnya, majornya sama, tapi ternyata di situ banyak campur laki-laki. Berarti tidak boleh bekerja di situ juga. Dan seterusnya sehingga keluar perkataan, kok Islam banyak sekali melarang? Apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan pernyataan yang seperti ini? Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari USA ya, tentang kenapa Islam banyak yang dilarang begitu ya. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang perlu kita renungkan ya. Yang beliau SAW menyebutkan dalam hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Di dunia inilah seorang mukmin banyak dilarang. Dilarang minum khamar, dilarang makan riba, dilarang berzina, dilarang mencuri, dan berbagai larangan-larangan yang lainnya. Karena ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Sedangkan dunia itu adalah surganya bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak merasakan larangan itu. Mereka boleh makan apapun karena mereka tidak meyakini syariat Islam yang mulia. Tapi nanti pada hari kiamat, orang kafir disiksa karena apa yang dilakukan ketika di dunia, dan kaum muslimin boleh melakukan apapun di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh minum khamar, dia boleh mengenakan emas, dia boleh melakukan semua hal.
Semua diperbolehkan nanti ketika di surga. Kenapa sekarang dilarang? Karena ini adalah bentuk ujian. Dunia adalah darul ibtila, adalah tempat ujian. Siapa yang taat kepada Allah, maka diganjar dengan surga. Siapa yang mendurhakai Allah, yang tidak mentaati Allah, maka dihukum dengan neraka. Karena memang dunia ini adalah ujian bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Kami ciptakan manusia dalam kelelahan. Manusia letih ya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Setelah dapat uang nggak boleh beli yang ini, nggak boleh beli itu. Memang seperti inilah seorang muslim. Dan dengan itulah seorang terjaga agamanya, terjaga fisiknya, dan terjaga semuanya. Antuna bayangkan begini ya. Apa yang akan terjadi ketika manusia itu mengkonsumsi semua makanan tanpa batas? Maka dia berpeluang terkena banyak penyakit. Tapi ketika seorang hati-hati, ini makanan tidak baik, ini kadarnya sekian, maka dia terjaga kesehatannya. Itu dalam urusan kesehatan yang sederhana. Ketika mengikuti aturan, lebih bagus penggunaannya, lebih bagus hasilnya. Seorang misalnya memiliki kendaraan, ada aturan tidak boleh kecepatan sekian, ya, harus servis dan demikian. Banyak aturan-aturannya, tapi menjadi nyaman kendaraannya. Dibandingkan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan yang luar biasa, dengan medan yang tidak mengenal tempat, sehingga akan cepat rusak kendaraan itu. Itu dalam masalah dunia, bagaimana dalam masalah agama. Sehingga syariat Islam ini adalah kebaikan bagi pelakunya. Ketika seorang itu tidak makan riba, maka dia lebih tenang. Karena riba itu sebanyak apapun nanti pada saatnya akan hancur. Ketika seorang yang dilarang untuk mengambil hak orang lain, maka dia nyaman hidupnya. Dia tenang dengan apa yang Allah berikan. Sehingga zahirnya larangan, tapi pada hakikatnya itu adalah kebaikan. Ketika seorang memiliki anak ya, dia melarang anak itu jangan main HP, jangan ini. Anak itu menganggap kok banyak larangannya. Padahal ini untuk kebaikan dia. Ketika dia berlebihan, maka dia akan tergelincir dalam banyak permasalahan. Jadi semoga dengan nasihat ini menjadikan kita semakin paham bahwasanya memang agama Islam ini banyak aturan, tapi aturan yang merupakan kebaikan bagi para pemeluknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan berikutnya. Ummu Salman dari Solo. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Ahsanallah. warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakunallah. Naam, tafadhali dari Solo. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Ana izin bertanya mengenai puasa. Untuk pembatal puasa, Ustadz, jika salah satunya adalah pingsan ya, Ustadz ya. Nah, namun apakah penyebab pingsan tersebut, Ustadz? Apakah jika pingsannya tersebut karena puasanya atau penyebab lain gitu, Ustadz? Apa puasanya batal atau tidak, Ustadz? Itu saja, Ustadz. Jazakumullahu khairan. baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Solo. Apakah seorang yang pingsan itu membatalkan puasanya ya? Pendapat yang kuat ya di dalam masalah ini, ketika pingsannya itu di luar kemampuan dia ya. Jadi dia benar-benar pingsan, maka puasanya itu sah ya. Jadi misalnya ada seorang yang sahur, kemudian misalnya dia sedang darah rendah atau apa, intinya dia pingsan, kemudian bangun-bangun sampai menjelang maghrib. Dia bangun, kemudian adzan maghrib. Tadi dia pingsannya setelah adzan subuh, sholat subuh. Dia pingsan, misalnya begitu. Kemudian menjelang maghrib, dia bangun. Dia bangun, dia sadar, kemudian dia berbuka. Bagaimana puasanya? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah puasanya sah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitabnya Mukhtasar Fiqhil Islami, bahwa puasanya sah. Bahkan sholatnya yang ditinggalkan, jadi sholat zuhur, sholat asar yang dia tinggalkan, itu ketika sudah keluar waktunya ya, misal tadi udah menjelang benar-benar mau maghrib, maka itu tidak perlu diqodho. Kenapa? Karena memang pingsannya di luar kendali dia. Berbeda cerita ketika pingsannya itu disengaja. Misalnya seorang ini berobat atau dia harus menjalani operasi dan dia harus disuntik bius. Bius itu durasinya panjang. Jadi ketika subuh dia habis sholat subuh dia disuntik, kemudian dia pingsan sampai menjelang maghrib. Maka sholatnya itu harus
diqadha dan demikian pula puasanya. Ya wallahu taala alam. Baik. Syukron Ustadz atas jawabannya Ustadz. Ada satu lagi nih Ustadz, Baik. pertanyaan dari anak saya yang ikut menyimak Ustadz. Iya, terakhir mungkin Bu. Silakan Bu. Eh, Ananda ini menanyakan nama sahabat yang namanya Nuaim. Apakah ada sahabat? Siapa? Oh, Nuaiman Ustadz. Apakah ada sahabat yang namanya Nuaiman Ustadz? Baik. Assalamualaikum. Iya, kita coba cari ya sahabat yang Nuaiman namanya. Baik, sependek yang kami ketahui Bu, kami belum menemukan sahabat yang bernama Nuaiman. Kalau Nu'man ada. Kalau sahabat bernama Nu'man ada. Nu'man bin Bashir salah seorang sahabat. Bahkan Nu'man bin Bashir sempat akan diberikan hadiah oleh bapaknya Bashir, tetapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW karena bapaknya tidak memberikan hadiah yang serupa kepada anak yang lainnya. Jadi kalau Nu'aiman kami tidak menemukan. Kalau Nu'man ada sahabat bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Baik, mungkin ini ya khotifillah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan besok karena pekan terakhir jadi tidak ada tanya jawab di grup KFM. Silakan disimpan untuk edisi berikutnya. Anda kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri konsultasi pada kesempatan kali ini. Ya, jazakumullah khairan. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.